lagi bersama saya Inolarius di channel Toko Larius Pitoro. Kali ini saya ingin memperbaiki setrika merek Mas Pion. Nah, dari sana itu memang seperti ini keadaannya ya. Jadi katanya kadang mati, kadang nyala. Nah, ternyata ini kabelnya itu bukan kabel setrika. Nah, saya ingatkan kepada Anda semua bahwa kabel setrika itu berbeda dengan kabel biasa. Jadi jangan sekali-kali Anda inisiatif mengganti kabel setrika dengan kabel seperti ini ya, kabel biasa seperti ini. Bahaya dan jelas tidak kuat karena wattnya sendiri itu ini besar. Nah, kadang tertulis di sini sekitar 200 sampai 300-an watt kayaknya. Nah, jadi yang arus yang masuk itu cukup besar. Gunakanlah kabel standar buat mengganti kabel setrika, jangan kabel biasa, ini bahaya. Sekarang kita bongkar, kita cek apakah ada yang rusak atau cuma kabelnya saja. Setiap kali mengganti kabel peralatan di rumah Anda, itu usahakan Anda lihat dulu wattnya. Umpama barang elektronik itu wattnya besar, itu ya gunakan kabel yang ukurannya besar. Umpama wattnya kecil, itu tidak apa-apa menggunakan kabel yang ukurannya kecil. Selalu disesuaikan dengan watt ya, karena kalau tidak, umpama kayak setrika ini kan wattnya besar, tegangannya besar, kita menggunakan kabel yang kecil, apalagi kabel yang bukan seharusnya, itu kan kabelnya nggak kuat, bisa meleleh, bisa nyetrum yang menggunakan, itu kan bahaya. Dimanapun Anda berada, sekiranya Anda pengen memperbaiki peralatan listrik di rumah, sebaiknya tonton dulu video saya. Di situ ada teori-teorinya sehingga Anda tidak sampai melakukan kesalahan yang mengakibatkan fatal ya. Semua ada teorinya, sudah saya bahas, dan itu realistis berdasarkan pengalaman saya. Saya nggak cuma ngomong, tapi saya nggak pernah mengalami semua yang saya ceritakan itu pernah saya alami. Nah, gunakan kabel setrika yang seperti ini ya, mereknya apa saja terserah, disesuaikan dengan kemampuan Anda membeli kabel setrika, karena ada yang mahal, ada juga yang murah. Tapi kalau saya pribadi, untuk keamanan dan untuk kenyamanan, tentu saya pakai yang kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu tidak harus mahal, kita lihat ininya aja. Kalau di tekuk-tekuk seperti ini, dia fleksibel, itu bagus. Tapi kalau terlalu kaku atau terlalu lemes, itu tidak bagus. Nah, seperti ini ya.
untuk keamanan pengguna, juga untuk kelangsungan Anda sebagai tukang servis, umpama seperti itu. Karena kalau tidak awet, ya orang juga males mau servis ke tempat Anda. Ini kita potong saja karena modelnya berbeda dengan yang sekrupan. Kita potong saja, kita nggak usah pakai ini. Saya kira ini cuman kabelnya saja, karena yang digunakan bukan kabel yang seharusnya. Jadi kena tegangan besar itu kabelnya putus. Setelah sambung, kita plester. Jangan pakai kresek ya, kan ada juga kadang yang inisiatif pakai kresek lalu dikorekin, itu juga gampang meleleh kreseknya. Kalau kreseknya meleleh itu bisa nyetrum pengguna setrika. Nah, kalau sudah, sekarang kita pasang kembali. Tapi jangan lupa ini dibaut ya. Fungsinya apa? Ini agar kabel ini tertarik, meskipun tertarik itu ini enggak lepas. Jadi sini harus dibaut, dikunci. Setiap setrika itu berbeda-beda tingkat kerumitannya, jadi kita harus memahami karakternya. Sekarang kita coba aliri listrik. Lampunya nyala ya, udah ya. Nah, ini juga udah panas. Itu tips dari saya cara memperbaiki setrika dan cara memilih kabel setrika agar supaya aman digunakan oleh pengguna. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mencobanya sendiri di rumah, mengganti
sendiri tanpa harus bingung-bingung dan panik, dan tahu kabel setrika seperti apa yang bagus digunakan. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.